Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wa sirri sari bisairil asma'i wa sifat. Fadlan minallah wa ni'mah wa maghfirata wa rahmah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan pada beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa diberikan pertolongan untuk meneladani akhlak beliau. Amin amin Allahumma amin. Bagaimana biasa pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Simtul Majid yang ditulis oleh beliau Syekh Ahmad Kusyasi, yang insya Allah malam ini akan disampaikan oleh panjenenganipun Gus Hasyim Rosadi. Seperti biasa juga bahwa saya di sini hanya sebagai pembuka sekaligus nanti zikir berjamaah atau zikir syatarinya. Namun tak lupa saya ingin sedikit menyampaikan yang tertera di dalam surat Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma baryahul la yabghiyan. Yang artinya dia Allah membiarkan dua lautan mengalir secara bebas. Keduanya bertemu. Dan di antara keduanya ada batas yang tidak dapat dilampaui masing-masing. Di dalam dunia tarekat kita itu diajari untuk mengenali alam batiniah kita, untuk mengetahui alam batiniah kita selain alam dohiriah kita yang sama-sama kita tahu. Dua lautan yang digambarkan di dalam surat Ar-Rahman ini melambangkan lautan jasmani dan lautan maknawi, lautan dohir dan lautan batin. Di antara keduanya ini ada batas, di mana keduanya tidak bisa saling bertemu. Nek wis bertemu, nah, seseorang akan menemukan kebenaran. Di dalam tarekat itu diajarkan bagaimana dunia zahiriyah dan dunia batiniah itu bisa bertemu. Karena itu menjadi salah satu kalau bisa dikatakan itu betapa pentingnya seseorang itu bertarekat. Kalau jenengan minat bertarekat enggak? Jadi seseorang yang telah bisa mempertemukan dua dunia, dunia zahiriyah dan dunia batiniahnya, maka seseorang itu akan menemukan kebenaran.
cara menemukan kebenaran itu diajarkan di dalam tarekat. Demikian saja sedikit yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, mari kita membaca wasilah Fatihah, dilanjutkan dengan zikir syatariyah. Ala hadhihi sholihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitil kiram wa ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa ma tanasala bainahuma minas solihina ila yaumidin wa ila hadratin Nabi wa Sis wa Nabi wa Idris wa Nabi wa Nuh wa Nabi wa Ibrahim wa Nabi wa Ismail wa Ishaq wa Nabiullah Ilyas wa Nabi wa Zakaria wa Yahya wa Nabi wa Musa wa Harun wa Nabi wa Dawud wa Sulaiman wa Nabiullah Isa wa jami'il anbiya wal mursalin wa jami'il malaikatan muqarrabin wal karubin wa ila hadrati malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ila hadrati jamil ulama amilin syuhada sholihin wa jami ahli sufiyatil muhaqqiqin wal 'arifin wa ila hadrati jami'i ajdadina wa jaddatina wa abaina wa ummatina wa ikhwatina akhawatina wa auladina wa ashabina wa jami'i asatidina wa jami'i masyayikhina wa jami'i murabbi ruhina wa jami'i mursyidina, khususan Mbah Yai Khazin Abdullah, Mbah Yai Dharma Jaya Tawi Habib Faisal Umal Al-Idrus, Mbah Yai Abdul Haris, Mbah Yai Nurwarji lan sedaya mursyid-mursyid syatariyah wa ila hadrati Syekh Abdul Salam Kencom wa ila hadrati ahli silsilah syatariyah Syekh Abdullah Asy-Syattar, Syekh Ahmad Kusasi, Syekh Abdul Rauf Singkil, Syekh Muhyi Pamijahan wa ila hadrati jami ahli silsilah turuqi ilahiyah wa ila hadrati jami'an tarekat syatariyah, tarekat akmaliyah wa tarekat qadiriyah wa tarekat naksabandiyah wa tarekat syadiliyah wa tarekat isyraqiyah wa tarekat istamiyah wa tarekat rifa'iyah wa tarekat dadawiyah lan sedaya tarekat ingkang wonten Indonesia lan dunia wa ila hadrati jami'il auliya Allah wa ila hadrati auliya'il abdal wal auliya'il nuqaba wal auliya'in nujaba wal auliya'ir rajabiyun wal ali afrad wal auliya'il imamaini wal auliya'il kutub wa jami'il auliya'i fi tanah Jawi wa ila hadrati qutbal aqtab fi hadhihi zaman, khususan khosyah muallif hadza kitab Simtul Majid Syekh Ahmad Al-Kusasi radhiyallahu anhu wa a'ta alaina min barakatihi wa ulumihi amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa ila hadrati murabbil qaryah wa murabbil baldah wa murabbil makan wa ila hadrati man fataha hadzal qaryah wa sahibil wilayah Pehkulon wa ila kafatil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha wa min qafin ila qafin min ladun adam ila yaumil qiyamah wa ila hajatina wa hajatikum fit daraini. Nyuwun dumateng Gusti Allah muga-muga sedaya sedulur-sedulur kita jamaah
ahli tarekat Syatoriyah, tangga teparo kita, rencang-rencang kita, bapa biyung kita, sanak kadang kita, masyarakat kita, negari kita lan sedaya manungsa donya, sedaya makhluk teng donya dipun slametaken dening Gusti Allah. Amin 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 Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun ya hatta matla'il fajr. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 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 Allah, 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 Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kajian kitab Simtul Majid akan dibawakan oleh beliau Gus Hasib Rosadi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam hari ini mari kita lanjutkan kajian kitab As-Simtul Majid karya Syekh Ahmad Al-Kushashi, guru dari Syekh Abdul Rauf bin Ali Singkil atau Syiah Kuala yang menjadi jalur Thariqah Syatoriyah di Nusantara ini, tentang persiapan rohani bagi para murid atau para pelaku thariqah untuk mendapatkan limpahan-limpahan karunia ilahi. Yang diibaratkan di sini adalah seperti rahasia dari suatu hadis yang sering beredar di kalangan para sufi, yaitu hadis Innallaha khalaqa Adama ala suratih. Itu. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Wa misalul istidadi wa tanazuli wal hablil muttasil mislul fatilah idza baqiya fiha an-nar kharaja min dzalika an-nar dukhanun bitulab bisu'udi bi tab'ihi lama faqahu wa yakunu hunaka sirajun muqad. Perumpamaan dari persiapan dari seorang hamba ini diumpamakan seperti sumbu dari suatu lampu atau suatu lampu ya dimana sumbu yang kena basah oleh minyak itu masih menyimpan api di situ, dan dari sumbu itu keluarlah asap yang membumbung tinggi, karena biasa asap itu pasti naik ke atas. Dan akhirnya karena sumbu tadi masih menyimpan api dan asapnya membumbung, ini akhirnya menimbulkan cahaya atau menjadi seperti lampu yang dinyalakan. Padahal hasilnya lampu itu kan dari sumbu yang menyala tadi. Fa yudaul fatila al kharaj anha ad-dukhan tahta sirat. Kemudian
sumbu tadi diletakkan di bawah lampu sebenarnya. Lampu sebenarnya. Sumbu ini ditaruh di bawahnya. Padahal sumbu ini sudah berasap, membumbung tinggi dan mengenai lampu tersebut. Wa ala simtihi bihaitsu yattasilu dzalika dukhon bisirajil munir. Maka pada sumbu tersebut akhirnya bersambunglah asap tadi dengan api yang ada di lampu. Bersambung, kemudian terjadi apa? Fa idza tasala nazala nuru ainan fi dzalika sirat bi sur'ah fa yattasilu bi ra'sil fatila al kharij minha ad-dukhan. Maka akhirnya persambungan ini menimbulkan sumbu tadi menyala seperti halnya dengan lampu yang ada di atasnya. Wa yang duru halin tafadha min asiraji syai'un fatataqitul fatilah fatazharu bi surati sirat al-munir ladzi minhu nazala nur ilaiha. Kemudian cahaya sumbu tadi menyala persis sama dengan lampu yang ada di atasnya karena persambungan dari asap tadi. Asap yang panas akhirnya menjadikan sumbu tadi menyala seperti lampu tersebut. Wa yang dur halin tafadha min asiraji syai'un au hal minhu syai'un fala yajidu ma wujudi surah kanahu faman alima sirra hadza alima mana qalihi innallaha khalaqa adama ala surati. Maka ketika itu diteliti antara lampu dengan sumbu tersebut tidak ada perbedaan nyalanya. Jadi seperti halnya orang melihat sumbu tadi juga lampu dan lampu itu juga seperti sumbu karena sama menyalanya. Apakah lampu itu tadi bersatu dengan sumbu? Kenyataannya tidak. Sumbu ini berdiri sendiri, tetapi dia bersambung dengan lampu tersebut. Apakah lampu tadi sumbu? Juga tidak. Maka dari sini Syekh Ahmad Al-Qusasi bagi orang yang mengetahui rahasia ini, memahami seperti ini, dia akan memahami rahasia dari hadis Rasulullah innallaha khalaqa adama ala suratih, bahwa sesungguhnya Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya seperti itu, bukan. Jadi rahasianya di situ. Wa ulima anal istidad idza kana 'alal muqabalah sihatal munasabati talaqat bil himmatil khassah bi an ayang zila alai bi hasbi dzalika wa yakunu nurul hasil fil fatilah fil atmil jirmi wa sugri bi hasbi kibri jirmi hawa sugri. Maka nanti diketahui bagaimana bahwa cahaya dari lampu dan cahaya dari fatilah sumbu tadi ini tergantung dengan besarnya sumbu tersebut, juga kapasitas minyak yang ada dalam sumbu tersebut. Juga lama bercahayanya juga seperti itu, tergantung kepada kapasitas sumbu tersebut di dalam menyimpan minyak yang ada dalam sumbu tersebut. Disinilah harus dipahami bagaimana persiapan bagi seorang hamba untuk menerima rahasia atau cahaya ruhaniyah dari Allah Subhanahu wa taala, tergantung dengan kekuatan persiapan yang ada dalam dirinya. Jadi kalau diibaratkan sebagai murid thariqah, kita mempersiapkan diri kita seperti sumbu tadi. Minyaknya juga dipersiapkan seperti halnya minyak yang ada dalam sumbu tersebut. Maka ketika kita menerima limpahan rohani, ilmu-ilmu rohani dari Allah, ya seperti itulah kekuatan sesuai dengan yang kita siapkan dalam diri kita. Wa takunu irda'atu bihasbi sifaiha wa safai dhihniha. Dan cahayanya, terangnya cahaya dari sumbu dari rohani tersebut sesuai dengan kejernihan yang ada dari rohani sang pelaku masing-masing. Semakin jernih, maka semakin teranglah cahaya yang dia terima. Fa idza fahimta ma qulnahu fi hadzal tashbih qad alimta ilman la ya'lamuhu illal ulama'u billahi wa tahaqqaqta ilqa'ar ruh 'alal qalbi ilmal ghaibi kaifa yakun. Jika seandainya engkau memahami apa yang kami terangkan di sini, Syekh Ahmad Al-Qusasi berkata seperti itu, maka engkau telah mengerti tentang suatu ilmu yang tidak diketahui kecuali para ulama-ulama billah. Dan engkau
jika engkau berkukuh menekuni hal tersebut, maka engkau memahami tentang ilmu ghaib yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Wa ayu qalbin yaqbalu hadzalika wa ma yakunu alimna sifat wa ta'lamu anna himmatal adna tu'khadhu fil i'la idza ta'allaqta bihi kama waqal jawab min aulil abid idza da'ah wa la yaqul haq wa yahdi sabil. Dan bahwa hati manusia ini menerima apapun tergantung dengan apa-apa yang ada dalam sifat hati tersebut. Maka jika engkau telah mengetahui bahwa hati manusia serendah mungkin, tetapi ketika hati itu bersambung dengan keluhuran, bersambung dengan keluhuran cita-cita, keluhuran niat, maka tetap Allah akan memberikan jawabannya kepada hambanya jika hamba tersebut berdoa kepadanya. Wallahu yaqul haq, dan Allah berkata kebenaran, wa yahdis sabil, dan hanya Allah lah yang memberi petunjuk kepada jalannya. Fanaqul, Syekh Ahmad Al-Ghazali menerangkan kelanjutannya, qad tabayyana annal lama yungfillahu bihi abdahu dzakir al-munqati li dzikrihi huwa biyadihi laisa biyadil abdi minhu syai'un. Ketika kita telah memahami bahwa Allah akan menfanakan itu menghilangkan kesadaran, menghilangkan kesadaran kemanusiaan dari seorang hamba yang berzikir, yang mengkotek, yang menyeluruhkan jiwanya itu kepada zikir tersebut, karena zikir tersebut kepada Allah itu hanya dengan kekuasaan Allah, bukan karena kemampuan sang hamba tersebut sama sekali. Hanya di sini Allah memberikan namanya suluk atau perjalanan ila hadratil haqqi bil inqita'i ilai ala sabilit talabi wal istiqtaf wa ta'arud linafahati musara'atin ila masabaqalahu indahu. Hanya Allah menunjukkan jalannya dengan menyiapkan, memberikan fasilitas kepada hamba tersebut untuk bisa berdoa, meminta, dan menyiapkan dirinya dengan sungguh-sungguh untuk menerima nafahat. Nafahat itu limpahan-limpahan rohani. Ini tergantung kepada kecepatan hamba tersebut, kepada apa yang dia terima dari persiapan tersebut. Jadi semakin dia bersegera untuk menyiapkan dirinya, maka dia semakin bisa menyiapkan diri untuk menerima limpahan-limpahan rohani tersebut. Dikuatkan oleh Syekh Ahmad Al-Ghazali dengan ayat Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Maka mereka itulah golongan orang yang menyegerakan dirinya di dalam hal-hal kebaikan dan mereka adalah golongan-golongan yang mendahului orang lain, terdepan. Wala faqulu dzalika bima sabaqalahum. Dan itu semuanya sudah menjadi bagian dari takdir Allah. Jadi ketika kita merasa bahwa kita masih berleha-leha atau nanti aja, nunggu tua dulu lah untuk masuk Thorekoh ini, berarti kita bukan, ya otomatis kita bukan orang yang menyegerakan diri kepada kebaikan-kebaikan. Kan umum juga orang itu nanti sudah tua lah kita siap Thorekoh, itu urusan orang-orang tua yang akan mati, kan begitu. Nah, di sini Syekh Ahmad Al-Ghazali juga menjelaskan bahwa telah jelas isnad hadis tentang talqin zikir itu jelas isnadnya, sanadnya. Kemudian telah jelas sahnya pertemuan Syekh Hasan Al-Basri dengan Sayyidina Ali. Kan yang banyak diperdebatkan kan itu. Sayyidina Hasan Al-Basri itu tidak bertemu dengan Sayyidina Ali, tetapi dibantah oleh Syekh Ahmad Al-Ghazali dari berbagai jalur bahwa nyata bahwa Syekh Imam
Hasan Al-Basri bertemu dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu, menerima hadis tentang zikir, talqin zikir itu, dan itu telah jelas. Maka tidak ada keraguan menjalani thariqah sufiyah itu adalah bagian dari sunnah nabawiyah, seperti itu. Dan seterusnya ini juga dijelaskan. Wa syara'i'ullahi lahu fi awamirih, dan semuanya bagian dari syariat-syariat yang telah digariskan oleh Allah di dalam perintah-perintahnya, bahwa la ilaha illallah imaduddin itu adalah tiang agama, alladzi bunya alaihil Islam, di mana Islam itu dibangun atas kalimah la ilaha illallah. Wa talqin, maka talqin zikir la ilaha illallah itu adalah sebenarnya berisi pondasi keislaman seseorang. Maka penting sekali, berarti kalau kita memahami bahwa thariqah itu kan berisi talqin, pengetahuan, tata cara, dan penghayatan dari la ilaha illallah. Padahal kita tahu bahwa la ilaha illallah adalah bagian dari dasar pondasi Islam. Otomatis orang berthariqah adalah orang yang belajar masuk di dalam pondasi Islam, pondasi keislaman. Tsumma narji wa naqulu. Nah, kemudian Syekh Ahmad Al-Qusasi melanjutkan keterangan yang panjang ini sebenarnya menerangkan tentang zikir. Kemudian beliau menukil kembali, meneruskan keterangan dari Sayyid Hibatullah tentang macamnya zikir. Yang ini yang ketiga. Salisuha, tata cara zikir yang ketiga menurut Sayyid Hibatullah. Nanti ada menurut Sayyid yang lain sama tapi. Az-zikrul muqayyatu bid-darbain bi ghairi tairil hamaili. Itu adalah zikir yang menggunakan tata cara dua tarikan, tetapi bukan dari tata cara thariqah hamailiyah yang sebelumnya telah diterangkan. Bal yabtadi'u fihi minal janibil aiman. Tetapi thariqah yang kedua ini, tata cara yang kedua ini adalah memulai la ilaha illallahnya dari sisi sebelah kanan. La ilaha illallah wa yamudu la ilaha min tarfil aiman, dengan menarik la ilaha itu sebelah kanan, la ilaha sebelah kanan, wa yanwi nafya ma siwahu wa yuthbit illallah fi qalbi tahta sadihil aisar. Dengan meniatkan la ilaha itu menghilangkan semuanya selain Allah. Sebelah kanan ini ditarik begini dari sebelah kanan. La ilaha dengan meniatkan tiada selain apapun, yang ada hanya Allah. Illallahnya, jadi yang tarikan yang kedua, illallahnya langsung ditekankan di dalam jantung ini, di bawah sini. Apa namanya? Puting kita ini, dua jari, jantung ini. Ini illallahnya ditetapkan di situ, yang ada hanya Allah. Detak jantung kita, dek Allah, gitu. Wa hadza tariqul masyayikhil khalwatiyah alaihim syara'ifu tahiyah ila anqol. Dan ini adalah thariqah, tata cara dari para masyayikh dari thariqah khalwatiyah, thariqah lama. Jadi Syekh Ahmad Al-Qusasi saking banyaknya tata cara zikir, beliau menuliskan bahwa di dalam thariqah syatoriyah ini juga ada tata cara dari thariqah khalwatiyah. Seperti itu. Beliau di sini menjelaskan bahwa beliau menerima thariqah tata cara zikir ini dari para guru-gurunya, dari Sayyid Hibatullah yang menerangkan ini sampai kepada Syekh Abu Najib Asyurawardi yang dianggap sebagai muasis dari thariqah khalwatiyah itu, atau Suhrawardiyah. Suhrawardiyah kemudian nanti di bawahnya ada khalwatiyah. Ini thariqah sangat kuno sekali, sangat lama. Kemudian tsumaqala rabiuha, kemudian Syekh Sayyid Hibatullah menerangkan tata cara zikir yang keempat. Az-zikrul muqayyadu bi salasati adrubin. Zikir yang terdiri dari 3 tarikan. Wa hiya thariqah nuriyah al-isfironiniyah.
Ini disebut zikir tata cara atau metode nuriyah, isfironiniyah. Ini tata cara ahli sufi zaman dahulu yang lebih jauh dari Syekh Abdullah Satori. Jadi periodenya lebih lama dari Syekh Abdullah Satori. Torikuhu antak uda mutarabbi'an aidon wa taddu'a qadamakal yumna fawqa sakikal aisar. Tata caranya duduk dengan bersila, kemudian meletakkan kaki kanan itu di atas betis ya, betis kaki yang kiri. Seperti itu. Kaki kanan diletakkan di atas betis. Nah, bersila seperti itu. Kemudian takbir yadaika sakokal yumna. Kemudian meletakkan dua tangan ini memegang kedua paha tersebut. Kedua betis ini, satu betis tangan ini dipegang oleh tangan kanan ini. Kedua tangan ini. Dua-duanya memegang begini. Seperti itu. Nah, dua-duanya memegang. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Watu wamit ainaika, memejamkan kedua belah mata, watab tadi minas surah, watajurula minha. Kemudian mulai berzikir dari menarik la ini dari pusar. Udel wong Jawa ya. Dari pusar ditarik la begini sambil memejamkan mata. Sumal baki kal hayatis saniyah. Kemudian seterusnya seperti torekoh atau tata cara yang kedua. Begini. Jadi la begini, nanti ilaha kanan, kemudian ilallahnya balik begini. Itu 3 gitu. Jadi la-nya dari pusar sampai hilang, ilahanya menghilangkan semua selain Allah, mulai la itu, tetapi la-nya ditarik dari pusar, benar illallahnya di jantung. Langsung di sini. Ini tata cara ketiga dari sistem namanya tata cara an-nuriyah al-isfironiniyah. Syekh Sayyid Hibatullah menerima torekoh atau tata cara ini. Saya akan langsung kepada ini yang beliau disebut sebagai yang ini, yaitu Syekh Nuruddin Abdurrahman al-Isfiroini Khosawullah binurisina, yang beliau ini menerima dari Syekh Ahmad al-Jauzar Jusqoni dan seterusnya sampai kepada Syekh Imamul Aqtab. Nah, Syekh Abu Najib kepada Syekh Al-Masyhur bil Kubro, Syekh Najmuddin Al-Kubro. Jadi torekoh Syekh Najmuddin Al-Kubro. Jenengan kalau pernah pasti mendengar torekoh Kubrowiyah, torekoh yang kuno. Syekh Najmuddin Al-Kubro ini tata caranya seperti ini tadi. Torekoh Kubrowiyah. Sampai seterusnya kepada jalurnya Syekh Najmuddin Al-Kubro ini juga dari Syekh Abu Najib Suhrawardi. Jadi juga dari Suhrawardiyah. Jadi sampai 3 tingkatan di bawahnya Syekh Suhrawardi, Syekh Najmuddin Al-Kubro, torekohnya apa? Kubrowiyah. Jadi Kholwatiyah Kubrowiyah ini dari jalur Suhrawardi. Nanti kumpul lagi di Satoriyah itu. Begitu. Jadi khamisuha, kemudian yang kelima, al-dzikrul muqayyad bi arba'ati durubin al-mujarrab li tasfiyatil qulubi 'ala tariqi al-ghawriyah. Yang kelima ini adalah tata cara yang terdiri dari 4 tarikan yang sudah teruji sangat efektif untuk menjernihkan hati di sini atas metode atau tata cara zikir yang disebut ghawriyah. Tata caranya gimana? Toriku antak udah kama dzukiraku bila dzalika. Tata caranya sama, duduknya persis seperti yang disebutkan di dalam tata cara yang keempat tadi.
kaki kanan di atas betis yang kiri, betis yang kiri, kaki kanannya bersila, kedua tangan memegang betis kanan itu, dipegang dua tangan. Kemudian wa takbit bikafikal yusra sakikal yumna. Kemudian tangan kirinya memegang betis kanannya itu, tangan kirinya saja. Begitu ya. Betis kirinya. Kemudian wa tadu'aka fakal yumna fawqa kafikal yusra. Kemudian telapak tangan kanan diletakkan di atas telapak tangan kiri yang memegang ini. Kalau tadi sama-sama memegang begini, kalau sekarang kiri kanan diletakkan di betisnya ini. Nah, erat. Wa tamudu faqarati dhahrika muddan kama amkan. Kemudian menarik tulang belakang ini, ditarik dengan kencang begini, sekencang mungkin, ditegakkan gitu. Wa tughamid ainaika wa tabta'u aidan minasura. Memejamkan kedua mata dengan menarik, mulai berzikir, ditarik dari pusar juga. Dari bawah pusar tersebut jarun kamilan, dengan tarikan yang sempurna untuk menghilangkan syaitani syahwatil farji, untuk menghilangkan setan yang berbisik yang menguatkan syahwatnya farji, syahwat kelamin, syahwat farji. Wa tuwasilu biqaulika ilahi la khausumika kalafit lidafi syaitonil khayalat. Kemudian lanya ini ditarik ilahanya sampai kepada rongga hidung untuk menghilangkan bisikan-bisikan yang bersifat khayalan. Ilahanya di situ. La ilaha sampai di sini rongga hidung, kedua rongga hidung. Sumatarji'u bi illa li asfala jambikal yumna. Kemudian ilahnya ditarik kepada jambika al yumna, kepada sisi kanan kita. Illa kemudian ditarik begitu, yang bawah wa takhtimu bi isbatillah fi qalbika. Kemudian menyempurnakan Allah, illa Allah begini di jantung kembali seperti itu. Nah, wa tamsuk nafsaka wa tumsik nafsaka hasbal imkan munahyan ila janibikal aisar wa hadhihi marratan. Tetapi itu semuanya dilakukan dengan menahan nafas. Satu tarikan nafas dan ditahan. La ilaha sampai illallah itu. Satu tarikan nafas. Dengan memiringkan tubuh ke sebelah kiri. Waktu menyelesaikan Allahnya itu. Seperti ini. La ilaha illallah. Gitu. Tarik. Satu nafas. Itu adalah tata cara yang kelima. Walaupun hal ini sulit dan bagaimana begitu, Syekh Ahmad Al-Qusasi menekankan bahwa laha asarun azimun fi tasfiyatil batin. Zikir dengan tata cara yang kelima ini mempunyai efek yang sangat besar di dalam menjernihkan batin dan watanwiril qalbi, dan membuat hati bersinar, menjernihkan, membuat hati bercahaya, waburuzil anwar, dan mengeluarkan cahaya-cahaya, wasur'ati duhuril mukasyafat, dan mempercepat penampakan mukasyafah, warafil hijabi, hujubi, dan mengangkat dari pintu-pintu hijab. Syekh Sayyid Hibatullah menerima tata cara zikir ini dari guru-guru beliau yang nanti berpusat kepada Syekh Ruknuddin Abil Maka Ahmad bin Muhammad Al-Ma'ruf bi Syekh Ala Ad-Daulah As-Simnani, Syekh
Asimnani. Beliau menerima dari Syekh Abdurrahman Al-Isfironi yang tadi telah kita jelaskan di dalam sanad sebelumnya. Yang nanti Syekh siapa? Syekh Najimuddin Al-Kubro kembali. Jadi kalau kita pahami, para wali itu mempunyai tata cara zikir yang mungkin agak berbeda dengan tata cara zikir gurunya. Tetapi beliau di dalamnya ini eksperimen atau menerima pengalaman-pengalaman rohani yang lebih bermanfaat bagi dirinya masing-masing. Nah, kemudian selanjutnya dijelaskan oleh Syekh Ahmad Al-Qusasi, beliau menukil juga tata cara zikir dari Syekh Taj Al-Mursidi Al-Kazaruni. Ini tata cara yang kedua dari Syekh Al-Kazaruni. Tata caranya hampir sama. Hayatun Jariyah Saniyatuha, yang kedua, tata cara zikir ini mempunyai 3 tarikan. Disebut Torekoh atau tata cara metode An-Nuriyah Al-Isfironiyah. Ini seperti halnya yang telah dijelaskan di dalam tata cara yang keempat tadi, tata caranya. Kemudian menurut Syekh Al-Mursidi, yang ketiga tata caranya adalah dengan 4 tarikan. Ini disebut tata cara Ar-Rukniyah. Nah, tata caranya juga seperti tadi, duduk dengan memegang kedua tangan telapak tangan kiri dia memegang betis kanan, kemudian telapak tangan di atasnya yang kanan, dan seterusnya. Sama dengan tata cara yang telah disebutkan dari tata cara yang kelima. Kultu, maka Syekh Ahmad Al-Qusasi kemudian memberi kesimpulan, qad sabaqa ittisalu sanadit talqini bi Sayyid Ali Al-Hamdani Quddisasiruhu. Saya betul-betul telah menerima banyak jalur dari zikir ini, terutama dari jalur sanad talqin zikir dari Sayyid Ali Al-Hamdani. Wa huwa akhadani Syekh Syarafuddin Mahmud bin Abdullah. Beliau menerima dari Syekh Syarafuddin Mahmud. Kemudian seterusnya beliau menerima sampai kepada Syekh Ala Ad-Daulah atau Syekh Alauddin Asimnani yang tadi dijelaskan oleh Syekh Abdullah. Qolal Jami, kemudian beliau menukil dari Syekh Al-Jami Quddisasiruhu fin Nafahat di dalam kitab Nafahat, ukhtuliya fi muddati siti asyarata sanatan fil khanqah asy-syakakiyah mi'atan wa arba'ina wa arba'ina wa anis Syekh. Beliau ini, Syekh Alauddin Asimnani ini telah berkholwat selama 16 tahun di dalam khanqah. Khanqah itu zawiyah atau pondok-pondok pesulukan. Kalau kita memahami sekarang, pondok-pondok tarekat di dalam Asyikakiyah, di daerah Syikakiyah itu, beliau melaksanakan 16 tahun ini sejumlah mi'ah wa arba'inan. Artinya apa? Melakukan 140 kali suluk 40 hari. Suluk 40 hari zikir selama 140 kali. Selama 16 tahun. Maka beliau sampai seperti ini. Wa wa Syekh Nuruddin Abdurrahman Al-Isfironi. Dan seterusnya dari Syekh Al-Ma'ruf Bilal wa wa ala sahiba mi'ah wa arba'in, sampai mereka semuanya ini dari jalur Syekh Najimuddin Al-Kubro bisanadihil ma'ruf. Kiranya semoga kita mendapatkan berkah dari apa yang kita baca pada malam hari ini, kita mengerti, dan ini semuanya membuat kita semoga menjadi bagian dari beliau-beliau yang kita baca ilmunya ini. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.